Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ai Amalia Citra Devi dengan NIM 184 10 100 176, mahasiswi angkatan 2018, prodi S1 Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait topik tugas akhir saya, yaitu dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan dengan studi kasusnya pada karyawan PDAM Intan Banjar. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ingin membahas dulu terkait dengan latar belakang dari tugas akhir saya, yaitu untuk pertama-tama kita akan membahas terkait dengan latar belakang dari perusahaan, yaitu adalah PDAM Intan Banjar. Untuk PDAM Intan Banjar sendiri adalah perusahaan milik daerah yang bergerak di pendistribusian air bersih untuk masyarakat di daerah Kabupaten Banjar dan juga Kota Banjarbaru. Untuk saat ini PDAM Intan Banjar memiliki karyawan sebanyak 61 orang yang dibagi menjadi 9 bagian yang mampu membuat PDAM Intan Banjar berkembang seperti sekarang. Untuk dapat mencapai posisi seperti sekarang, tentunya PDAM Intan Banjar perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan juga diperlukan manajemen sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh karyawan-karyawan yang sudah ada. Menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah ilmu seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Setelah terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten, maka diperlukan adanya penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini dibutuhkan untuk dapat mengetahui seberapa baik karyawan dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk saat ini, PDAM Intern Banjar telah menetapkan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI sebagai dasar dari penilaian kinerja mereka. Dengan dibantu oleh BPKP Regional Kalimantan Selatan, pada akhirnya PDAM Intern Banjar berhasil untuk mencetuskan beberapa indikator-indikator yang akan digunakan sebagai penilaian kinerjanya. Untuk penilaian kinerjanya sendiri sebelum diterapkan di dalam aplikasi adalah dengan cara manual, yaitu seluruh karyawan diminta untuk membuat paper, di mana paper tersebut adalah hasil dari kerja mereka. Hasil kerja mereka di print out. Setelah di print out mereka harus melakukan validasi terlebih dahulu ke kepala subbagiannya, yaitu dengan cara dicek apakah data tersebut sudah valid atau sudah sesuai dengan seluruh tugas yang sudah ditentukan. Lalu setelah divalidasi oleh kepala subbagian, akan divalidasi kembali oleh kepala subbagian. Nah, di sini akan dicek kembali oleh kepala subbagian. Setelah seluruh tugasnya sudah selesai atau sudah sesuai, maka akan diserahkan pada tim verifikasi gitu. Dan setelah sampai kepada tim verifikasi, di setiap tanggal 7 adalah deadline dari seluruh karyawan atau kepala bagian untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut kepada tim verifikasi. Setelah tanggal 7, itu akan dilakukan perhitungan, perhitungan atau validasi dari tim verifikasi untuk dapat melihat keseluruhan nilai dari masing-masing karyawan yang telah mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Namun, dengan menggunakan paper itu terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang dialami oleh para tim verifikasi, di mana terdapat paper-paper yang tidak valid. Contohnya adalah paper yang maka di sini saya menawarkan solusi, yaitu dengan membuat rancang bangun aplikasi penilaian kinerja untuk karyawan PDAM Intan Banjar. Terkadang tim verifikasi mendapatkan beberapa masalah ataupun kendala, yaitu dengan tidak adanya paper ataupun bukti kerja dari karyawan, sehingga itu dapat menyulitkan tim verifikasi dalam melakukan penilaian kinerja. Maka dari itu, saya menawarkan solusi dengan membuat rancang bangun aplikasi penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh karyawan PDAM Intan Banjar. Dengan batasan masalah sebagai berikut, yaitu pertama, data valid pada tahun 2021 hingga 2023. Lalu yang kedua, ruang lingkup pada aplikasi ini hanya terpusat pada kantor pusat di PDAM Intan Banjar. Lalu ketiga, perhitungan KPI telah disesuaikan dengan indikator-indikator yang sebelumnya telah ditentukan oleh PDAM Intan Banjar.
Keempat, karyawan dapat melakukan entry tugas dan juga mengirimkan lampiran dari hasil kerja mereka. 5. Aplikasi dapat memberikan informasi kepada pengguna terkait hasil dari laporan penilaian kinerja untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait reward dan punishment yang akan diberikan oleh perusahaan. Dan untuk batasan masalah, pada rancang bangun ini adalah satu, data yang digunakan adalah data penelitian pada tahun 2021. Lalu nomor 2, perhitungan KPI sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada pada PDAM Intan Banjar. Dan yang ketiga, ruang lingkup dari rancang bangun ini adalah terpusat pada kantor pusat PDAM Intan Banjar. Untuk metode penelitian, saya menggunakan SDLC, di mana saya melakukan tahap communication, yaitu melakukan observasi, wawancara, studi literatur, analisis proses bisnis, dan juga identifikasi masalah-masalah yang telah ada pada PDAM Intan Banjar. Lalu yang kedua ada tahap planning, ada tahap modeling, di mana saya melakukan analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan data, analisis kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan juga pembuatan diagram IPO. Lalu ada tahap construction, lalu ada diagram jenjang. Untuk diagram jenjangnya sendiri terdapat 4 proses, yaitu ada pengelolaan data master, pengelolaan data tugas karyawan, penilaian kinerja, dan juga laporan penilaian kinerja, di mana pengelolaan data master di breakdown menjadi beberapa tahapan, yaitu ada data jabatan, data bagian, data karyawan, data histori jabatan, data pengguna, data periode, dan juga data indikator. Lalu ada pengelolaan data tugas karyawan, di mana itu terdapat pada role karyawan, kepala subbagian, dan juga kepala bagian, di mana mereka dapat melakukan pembuatan tugas, melakukan upload tugas lampiran, dan juga melakukan validasi tugas, dan itu terkhusus pada kepala subbagian dan juga kepala bagiannya. Lalu ada penilaian kinerja. Nah, untuk sesi penilaian kinerja ini terdapat pada role tim verifikasi, di mana mereka dapat melakukan filter tugas berdasarkan periode bulan. Lalu ada juga melakukan penilaian tugas karyawan berdasarkan indikator-indikator yang sebelumnya sudah dibuat oleh PDAM Intan Banjar atau sudah diinputkan ke dalam sistem. Lalu setelah itu ada laporan penilaian karyawan. Nah, untuk laporan penilaian karyawan ini dapat diakses oleh masing-masing karyawan yang memiliki akun, yaitu dapat mengakses laporan tugas, laporan validasi tugas, dan juga laporan penilaian kinerja karyawan. Lalu ada implementasi sistem, di mana terdapat beberapa contoh dari implementasi sistem yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini ada menu bagian, di mana menu bagian tersebut akan mencantumkan beberapa nama bagian, yaitu ada jumlah subbagian yang ada dalam bagian tersebut. Lalu ada penanggung jawabnya, dan juga aksinya adalah edit dan juga hapus. Dan itu berlaku apabila bagian tersebut belum memiliki karyawan sama sekali. Lalu ada data karyawan. Di sini dapat terlihat pada user admin, di mana ada NIP karyawan, nama bagian dari karyawan tersebut, lalu data dari karyawan, yaitu ada alamat, email, dan juga nomor teleponnya. Lalu ada menu indikator, di mana pada gambar tersebut tercantum bahwa indikator tersebut berasal dari bagian keuangan. Di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa kolom, yaitu ada isi indikator, bobot indikator tersebut, formula yang digunakan pada indikator tersebut, satuan, target, dan juga ada aksi dari indikator tersebut, yaitu adalah detail indikator dan juga hapus. Lalu di sini ada menu penilaian kinerja. Nah, untuk menu penilaian kinerja ini dapat dilihat pada bagian kepala subbagian, di mana mereka akan melakukan update nilai. Untuk update nilai ini terdiri dari list dari indikator-indikator yang ada. Kita tinggal melakukan klik update nilai untuk mendapatkan nilai real dari hasil penilaian kinerjanya. Lalu ada laporan tugas, di mana pada laporan tugas ini akan terlihat bahwa Niarida untuk periode bulan Agustus itu telah melakukan 4 task, di mana batas waktu penyelesaiannya adalah tanggal 11, tanggal 22, dan juga tanggal 31. Dan ada juga keterangan atasan langsung, yaitu adalah keterangan dari hasil validasi dari kepala subbagian ataupun kepala bagiannya. Untuk laporan validasi tugas itu juga serupa dengan laporan tugas. Lalu ada juga laporan penilaian kinerja. Nah, untuk laporan penilaian kinerja ini dilihat pada
gambar di atas. Nah, itu adalah gambar dari hasil akhir dari penilaian kinerjanya, di mana Nia Rida memiliki nilai tertimbang 100, yaitu dengan nilai kerjanya adalah sangat baik, di mana yang bersangkutan itu mendapatkan nilai terbaik pada periode bulan Agustus. Lalu ada menu pemeringkatan. Nah, di mana menu pemeringkatan ini adalah menu untuk membantu manajemen dalam mempertimbangkan kinerja dari karyawan-karyawan yang ada pada PDAM Intan Banjar. Nah, untuk pemeringkatan ini akan digunakan sebagai rekomendasi untuk pemberian reward ataupun punishment pada PDAM Intan Banjar. Untuk konteks dari punishment dan reward ini sendiri, reward adalah seperti memberikan peluang dalam melakukan promosi jabatan ataupun juga pemberian intensif lebih apabila karyawan tersebut memiliki peringkat yang baik. Namun untuk punishment-nya sendiri itu adalah seperti layaknya perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan kembali sumber dayanya. Lalu untuk punishment-nya sendiri itu adalah cara manajemen untuk dapat mengembangkan kembali sumber daya manusia yang ada pada PDAM Intan Banjar. Untuk contoh punishment sendiri adalah seperti membuat seminar-seminar atau edukasi yang dapat membantu karyawan-karyawan PDAM Intan Banjar menjadi lebih berkembang. Lalu untuk kesimpulan dan saran dari rancangan saya adalah, kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan aplikasi penilaian kinerja karyawan yang dapat menampilkan data periode, tugas, bagian, jabatan, karyawan, dan juga indikator. Dari hasil proses data di atas, maka dibuatlah laporan hasil pekerjaan, laporan validasi hasil pekerjaan, dan laporan penilaian kinerja. Lalu ada juga saran. Nah, untuk saran ini diharapkan dapat membantu untuk para teman-teman yang ingin mengembangkan kembali terkait penilaian kinerja ini, rancang bangun ini. Nah, yaitu adalah aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut agar user dapat mengakses dengan menggunakan fitur secara real time, karena untuk implementasi sekarang itu aplikasi harus selalu di refresh karena tidak real time. Lalu juga aplikasi juga dapat dikembangkan menjadi basis mobile supaya para karyawan tuh bisa lebih mudah dalam mengakses aplikasi ini. Lalu untuk user interface-nya dapat dikembangkan lebih lanjut agar menghasilkan tampilan yang lebih interaktif dan juga menarik. Dan berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf, dan semoga dari presentasi ini dapat membantu untuk teman-teman untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi terkait rancangan penilaian kinerja yang telah saya kerjakan.